Hari ini kita masih di dalam suasana merayakan Hari Valentine. Jadi renungan yang bakalan aku sampaikan ke jauh-jauh dari perayaan Valentine. Tapi kalau misalnya mau bahas soal Valentine itu cuma sekedar ngasih coklat, hadiah, bunga atau hal lainnya itu udah biasa banget. Tapi aku pengen nanya dulu, ada yang udah pernah dengar sejarah tentang Hari Valentine belum? Kalau udah ada, coba boleh angkat tangannya. Ternyata belum ada. Jadi selama ini pasti kita semua cuma tahu Hari Valentine itu dirayakan sebagai hari kasih sayang. Tapi ternyata sejarah Valentine yang berdasarkan dari sejarah Romawi itu justru sangat jauh dari perbuatan cinta, kasih sayang atau hal semacamnya seperti itu. Justru bisa dibilang ini merupakan salah satu hal yang kejam. Kata Valentine sendiri itu sering dihubungkan dengan perjuangan Dio Santo yang bernama Santo Valentinus dari Roma dan Santo Valentinus dari Terni, yang keduanya sama-sama hidup di bawah masa pemerintahan Kaisar Romawi Claudius II. Yang pada masa itu pemerintahan Romawi sedang mengalami banyak krisis. Dalam krisis itu membuat Claudius II mengusahakan untuk semakin Valentine. Ada bumil. Kekuatan militer Roma. Salah satunya dengan mengangkat kewajiban bahwa semua pemuda kasih tanda love dong. Pakai jari kasih tanda love. Coba bayangin kalau kita di posisi pemuda Roma pada saat itu, di mana kita sudah punya pasangan tapi dilarang untuk menikah. Pastinya di antara kita banyak yang memilih untuk tidak meninggalkan pasangan kita. Dan itu sama seperti pemuda Roma pada saat itu, yang pada akhirnya beberapa dari antara mereka lebih memilih secara diam-diam meminta pertolongan. Sebelahnya tuh lagi sakit gigi ya. Tuh sakit gigi dia. Dengan pasangannya. Dan imam itu adalah kedua Santo Valentinus itu sendiri. Mungkin mereka mau melakukan hal itu karena merasa kasihan, merasa sudah punya pasangan, tapi mereka dilarang untuk menikah. Tetapi ternyata lama-kelamaan pernikahan secara diam-diam ini sampai ke telinga Claudius II. Dan akhirnya kedua Santo Valentinus ini dihukum mati dengan cara dipenggal pada 14 Februari 269. Dan pada akhirnya pada tanggal 14 Februari 496, atau bisa dibilang 2 abad setelah kematian dua Santo Valentinus ini, ditetapkan hari kematian mereka sebagai hari Valentine. Tapi pada masa itu, hari Valentine itu diperingati untuk memperingati pengorbanan kedua Santo Valentinus itu. Mahes. Nah, terus pada abad ke-14 ini akhirnya Valentine pertama kalinya menjadi sebuah perayaan yang romantis. Tapi kok bisa sih jadi perayaan yang romantis gitu, padahal awalnya perayaan Valentine ini hanya untuk memperingati pengorbanan kedua Santo Valentinus. Jadi ini tuh karena hal ini diinisiasikan sama salah satu sastrawan Inggris yang terkenal pada masa itu. Namanya Geoffrey Chaucer. Kira-kira emang gimana sih kok bisa sampai karyanya bikin pertama kalinya perayaan Valentine dirayakan secara romantis? Itu tuh karena karyanya yang berjudul Parliament of Fowls memberikan kesan yang romantis. Di karyanya itu ada puisi yang isinya, karena ini terjadi pada hari Valentine yang suci, saat seluruh burung datang ke situ dan memilih pasangannya. Jadi walaupun awalnya dipakai untuk memperingati kematian dari dua tokoh Kristiani, hari Valentine ini makin lama semakin bergeser menjadi hari perayaan yang bertemakan romantis dan kasih sayang seperti yang baru beberapa hari ini kita rayakan. Tapi perayaan Valentine itu nggak terus-terusan cuma sekedar saling bertukar coklat, ngasih hadiah. Tapi juga kita sebagai orang Kristiani harus tetap bisa memaknai hari Valentine ini sebagai peringatan akan pengorbanan kedua Santo Valentinus tersebut. Kisah Santo Valentinus ini juga merupakan salah satu bentuk nyata dari ajaran Yesus pada Injil yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Bahwa menjadi pengikut Yesus itu ternyata tidak mudah. Kita harus menanggung banyak hal dan mau mengorbankan diri kita sebagai pengikut Yesus.
Semoga